Jika kalian pernah melewati rumah sakit Tayu pada malam hari, mungkin kalian pernah melihat jendela lantai 3 masih menyala. Padahal lantai itu sudah ditutup sejak tahun 1998 setelah kejadian kelam yang tak boleh dibicarakan. Konon, bila seseorang menatap cahaya itu terlalu lama, mereka akan melihat bayangan pasien yang seharusnya sudah lama meninggal. Dan malam ini, seseorang nekat masuk untuk membuktikannya. Selamat datang di Kisah Senyap Nusantara, tempat di mana cerita-cerita kelam dari sudut-sudut terpencil Indonesia dibangkitkan kembali menjadi kisah yang dapat membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita memasuki misteri Rumah Sakit Tayu, sebuah tempat yang dikenal memiliki lorong tanpa akhir dan pasien-pasien yang tidak pernah tercatat, mari kita awali dengan bersolawat bersama. Semoga setiap cerita yang kita dengar tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membawa ketenangan dan menjauhkan kita dari rasa takut yang berlebihan. Dukung terus channel Kisah Senyap Nusantara dengan menekan tombol like, menuliskan pendapatmu di kolom komentar, serta menekan tombol subscribe agar kami terus bersemangat menghadirkan kisah misteri, urban legend, dan tragedi tersembunyi yang jarang diceritakan orang. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti supaya kanal ini terus hidup dan bisa menemani malam-malam kalian dengan cerita-cerita penuh ketegangan. Siapkan diri kalian, karena malam ini kita akan membuka pintu menuju salah satu rahasia tergelap yang pernah disembunyikan sebuah rumah sakit tua. Di antara jendela gelap rumah sakit Tayu, satu cahaya tetap menyala, seolah memanggil seseorang yang tidak seharusnya datang. Rumah sakit Tayu berdiri sunyi di ujung kota kecil, bangunan tua yang sebagian besar sudah tidak digunakan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, warga sering melihat satu hal aneh. Jendela lantai 3 selalu menyala setiap malam, padahal lantai itu telah ditutup sejak insiden misterius tahun 1998. Tidak ada listrik, tidak ada petugas, tidak ada pasien. Tapi cahaya itu tetap muncul, seperti ada seseorang yang tidak ingin dilupakan. Rendra, seorang pemburu kisah urban legend, menerima pesan tanpa identitas. Kalau berani, lihat sendiri ke lantai 3. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Awalnya ia menganggap ini sekadar tantangan nakal dari penggemar kontennya. Namun ketika ia sampai di depan rumah sakit, bulunya langsung merinding. Cahaya di lantai 3 itu nyata, redup, tapi jelas, seperti lampu kecil di ruangan pasien. Pintu utama rumah sakit terbuka sedikit, seperti sengaja menunggu tamu. Angin malam mendorongnya hingga berbunyi nyaring. Seluruh koridor lantai bawah gelap, kecuali kilatan samar dari lampu darurat yang sudah hampir mati. Bau obat kadaluarsa bercampur dengan aroma karat memenuhi udara. Rendra berjalan perlahan, menahan nafas ketika langkahnya menggema di sela-sela ruangan kosong. Meskipun tidak ada siapapun, setiap sudut kamar yang ia lewati tampak seperti mulut hitam yang siap menelan siapa saja yang terlalu dekat. Saat menaiki tangga menuju lantai 3, lampu di tangga berkedip 2 kali, lalu mati. Keheningan berubah menjadi tekanan berat yang menempel di kulit, seolah seluruh bangunan mengawasi setiap gerakannya. Di tangga terakhir, cahaya dari lantai 3 menyinari dinding, memantulkan bayangan panjang seseorang. Bayangan yang tidak bergerak, tidak goyah, dan tidak mungkin milik Rendra. Bayangan itu berdiri menghadap jendela, leher menunduk, seperti sedang melihat keluar. Rendra mengangkat kameranya, membesarkan zoom, dan menatap layar. Jantungnya berhenti sejenak. Bayangan itu bergerak, perlahan, menoleh ke arah tempat Rendra berdiri.
Namun ketika ia menatap langsung tanpa layar kamera, tidak ada siapapun di lorong. Hanya dinding kosong dan cahaya redup. Tapi bayangan di lantai masih ada, tetap mengarah padanya. Sesuatu di lantai 3 sedang menunggu. Dan begitu Rendra menginjak lantai itu, pintu di ujung lorong menutup sendiri dengan suara keras, mengunci semua jalan keluar. Saat pintu tertutup, Rendra sadar. Cahaya itu bukan sedang memanggilnya masuk. Cahaya itu sedang menjebaknya. Lift tua itu naik sendiri, menuju lantai yang tombolnya sudah dicabut bertahun-tahun lalu. Lorong lantai 3 jauh lebih dingin dibanding lantai lain. Udara seperti tidak bergerak, seolah ruangan itu tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang sama. Saat Rendra berjalan perlahan, ia melihat bercak karat di lantai. Bukan sekedar karat biasa, melainkan garis panjang seperti sesuatu pernah diseret dari satu kamar ke kamar lain. Setiap jendela tertutup tirai kusam yang menggantung tak rapi. Dan di beberapa ruangan terdengar suara samar seperti langkah kecil atau roda yang bergerak pelan. Rendra menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Ia fokus pada cahaya yang berasal dari ruangan perawatan paling ujung. Ruangan yang menurut cerita warga pernah menjadi tempat para pasien isolasi terakhir. Namun sebelum ia mencapai ruangan itu, suara ting terdengar dari arah belakangnya. Suara lift. Rendra menoleh perlahan. Lift tua di ujung lorong yang menurut informasi petugas sudah dinonaktifkan sejak 1998 baru saja terbuka. Lampunya menyala terang, kontras dengan lorong yang kusam dan gelap. Tidak ada siapapun di dalam. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tombol yang ditekan. Tapi pintu lift menahan diri tetap terbuka, seolah menunggu seseorang untuk masuk. Rendra mundur selangkah. Ia tahu aturan eksplorasi. Jangan pernah masuk lift bangunan tua jika listriknya mati. Tapi saat ia hendak berbalik dan melanjutkan ke ruangan ujung, pintu lift tiba-tiba menutup cepat. Lalu terbuka lagi, seperti memanggil, memaksa. Ia akhirnya mendekat, hanya untuk memastikan. Panel tombol di dalam lift benar-benar rusak. Beberapa tombol hilang, kabel menggantung, bahkan tombol menuju lantai 3 tercabut. Tapi indikator di atas pintu lift tetap menyala, menunjukkan angka 3 berkedip perlahan. Angka itu berubah. Turun ke 2, ke 1, ke 0. Lalu naik lagi, tanpa suara langkah, tanpa suara mesin, tanpa siapapun yang menekan tombol. Lift memutuskan jalannya sendiri. Ketika pintu hampir menutup, Rendra menangkap sesuatu dari sudut matanya. Seseorang atau sesuatu berdiri tepat di belakang lift, mengintip dari balik dinding. Rambut panjang, gaun pasien putih, kepala sedikit miring. Rendra terpaku. Perempuan itu menghilang dalam satu kedipan. Pintu lift menutup penuh. Dan Rendra mendengar suara mekanis berat bergerak ke lantai 4, padahal rumah sakit itu hanya 3 lantai. Ketika lift kembali turun dan pintunya terbuka di depan Rendra, lampunya mati. Di lantai besi lift, ada bekas jejak kaki basah mengarah ke tembok belakang lift. Padahal tembok itu solid, tidak ada pintu, tidak ada jalur keluar. Rendra mengambil langkah mundur, jantungnya berdegup keras. Lalu dari speaker rusak di sudut lift, terdengar suara perempuan pelan, hampir seperti bisikan. "Jangan naik tangga, mereka menunggu di sana." Lorong menjadi lebih gelap, lampu bergoyang. Pintu kamar-kamar mulai bergetar pelan seperti ada yang mencoba keluar dari dalam. Jika lift membawa sesuatu dari lantai yang tidak ada, berarti lantai itu masih dihuni. Tangga itu tidak pernah berujung, tapi jejak kaki basah terus menuntun Rendra naik, seolah ada yang sudah menunggunya di atas. Rendra berdiri mematung di depan lift.
Suara bisikan yang keluar dari speaker rusak itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak punya pilihan selain menjauh dari lift dan mencari jalan keluar. Dan satu-satunya jalan adalah tangga tua di ujung lorong. Tangga itu tampak normal dari jauh, tapi saat ia mendekat, udara berubah lebih dingin. Bau lembab bercampur aroma obat kadaluarsa terasa menyengat. Di anak tangga pertama, Rendra menemukan bekas kaki basah, sama seperti yang ada di dalam lift. Jejak itu kecil, tipis, seperti milik seorang perempuan. Jejak yang seharusnya tidak mungkin ada di bangunan kosong tanpa air. Namun yang membuat Rendra benar-benar ragu, jejak itu tidak turun. Jejak itu naik. Dan jejak itu muncul satu persatu, padahal tidak ada yang berjalan di sana. Seolah seseorang baru saja melangkah, tapi tubuhnya tak terlihat. Rendra menghela napas panjang, mengencangkan pegangan kamera, lalu naik. Setiap pijakan terasa seperti spons basah, padahal tangga itu kering. Pada setiap 5 langkah, lampu di atasnya berkelip. Pada langkah ke-8, seluruh tangga tiba-tiba gelap. Dan pada langkah ke-10, lampu menyala lagi, tapi posisinya berubah. Tangga terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lorong lantai 3 tidak terlihat lagi di bawah. Seolah Rendra naik jauh, padahal baru beberapa anak tangga. Ia menelan ludah. Ini nggak mungkin, gumamnya pelan. Di tengah keanehan itu, terdengar suara. Ceklek, ceklek, ceklek. Suara alat medis logam diseret di lantai. Rendra berhenti. Suara itu makin dekat. Makin jelas. Makin menusuk telinga. Ia menoleh ke bawah tangga, namun yang terlihat hanya gelap pekat, seperti tangga itu tidak lagi terhubung ke lantai 3. Gelapnya bergerak, berdenyut, seperti sedang bernapas. Lalu dari balik gelap itu, 2 tangan pucat memegang anak tangga paling bawah. Jemarinya panjang, kuku menguning dan basah seperti baru keluar dari air. Perlahan tangan itu merangkak naik, mencari pijakan. Seperti seseorang sedang mendaki ke arah Rendra. Rendra panik, melangkah lebih cepat. Tapi setiap ia naik 3 anak tangga, tangga di belakangnya menghilang menjadi kegelapan. Seakan bangunan itu menelan jalannya kembali. Suara seret alat medis makin mendekat, lalu berubah menjadi suara tertawa pelan. Tawa perempuan, lirih, pecah, seperti pita suaranya sobek. Pada anak tangga ke-20, Rendra melihat sesuatu di dinding. Sebuah tulisan dengan spidol merah. Tulisannya goyah. Terburu-buru, seperti ditulis seseorang yang ketakutan. Jangan naik lagi. Dia ada di atas. Rendra terpaku, tangannya bergetar, tapi sebelum ia bisa turun, suara lain muncul dari atasnya. Suara napas. Pelan. Berulang. Mendekat. Seolah seseorang berdiri tepat di tikungan tangga berikutnya, menunggu ia mencapai puncak. Jika Rendra terus naik,
ia akan bertemu dengan sosok yang menghuni puncak tangga itu. Tapi jika ia berhenti, sesuatu dari bawah akan mencapainya lebih dulu. Pintu itu berdebu, tapi lampu di dalamnya menyala, dan suara logam berdenting seperti ada operasi yang masih berlangsung. Rendra akhirnya tiba di sebuah lantai lain. Ia tidak tahu lantai berapa, karena angka pada dinding terkelupas dan hanya menyisakan bekas karat. Tapi yang pasti, suara nafas dari atas tangga hilang begitu ia melompat ke lorong itu. Hanya saja, lorong tersebut tidak lebih aman. Lampunya redup, berkedip setiap beberapa detik. Rendra berjalan perlahan menyorotkan kamera ke kiri dan kanan. Semua pintu ruang perawatan tertutup rapat. Tak ada tanda kehidupan. Namun di ujung lorong, satu pintu tampak sedikit terbuka, dan dari celahnya memancar cahaya putih terang. Di atas pintu itu ada tulisan pudar, "Ruang bedah darurat, dokter on call." Rendra mendekat, dan detik itu juga terdengar suara yang membuatnya berhenti. Kling, kling, kling. Suara logam dibenturkan, disusul suara gesekan kaku seperti pisau bedah yang diseret di atas nampan. Tidak mungkin, bangunan ini sudah puluhan tahun kosong. Alat medis seharusnya sudah dipindahkan atau dibuang. Tidak seharusnya ada suara operasi. Jantung Rendra berdegup lebih keras, tapi rasa penasaran mendorongnya. Ia membuka pintu itu sedikit lebih lebar, dan di dalamnya semuanya tampak salah. Lampu operasi menggantung di langit-langit, menyala sempurna. Meja operasi berada di tengah ruangan, terbuka seperti siap digunakan. Namun yang membuat Rendra ingin berbalik lari, ada bentuk tubuh di atas meja itu. Ditutupi kain hijau pembedahan, kaku, tidak bergerak. Ketika Rendra ingin mundur, kain itu bergerak. Pelan, seolah dada sosok itu naik turun, bernafas. Lampu mendadak berkedip cepat, dan di antara kilatan cahaya itu, Rendra melihat sesuatu. Pisau bedah di meja logam sebelahnya bergerak sendiri. Nampan logam bergetar seperti disentuh tangan tak terlihat, dan kain operasi terangkat sedikit, memperlihatkan kulit pucat seperti lilin. Rendra ingin menutup pintu, tetapi sebuah suara mengalun dari speaker ruangan, speaker yang seharusnya sudah mati. Suara itu parau, berat, terdengar seperti seseorang berbicara dengan darah memenuhi tenggorokan. Pasien belum selesai. Pisau bedah di meja melayang, jatuh ke lantai, lalu menyeret garis merah kecil ke arah Rendra, seperti meminta dia masuk. Kain operasi bergerak lagi, kali ini lebih keras, seolah sosok itu berusaha bangun atau berusaha dilepaskan. Rendra mundur, tetapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan suara keras. Lorong menjadi gelap, dan saat ia menoleh kembali ke dalam ruang operasi, lampu ruangan meredup, menyisakan hanya cahaya putih dingin tepat di atas meja bedah. Sosok di bawah kain perlahan duduk. Saat kain hijau itu jatuh, Rendra melihat wajah yang tidak mungkin. Wajah seseorang yang seharusnya tidak pernah berada di rumah sakit itu. Kain itu jatuh, dan Rendra melihat wajah yang sangat ia kenal, meski ia tahu orang itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kain hijau itu melorot perlahan dari kepala sosok di meja operasi, seperti ada tangan yang menyingkapkannya. Rendra terpaku, napasnya terhenti. Sosok itu bukan sembarang pasien. Itu wajah Dimas, sahabat Rendra semasa sekolah. Sahabat yang meninggal karena kecelakaan motor ketika mereka masih remaja. Sahabat yang jasadnya dimakamkan tepat di depan mata Rendra. Tapi sekarang, Dimas duduk di meja operasi rumah sakit Tayu, pucat seperti mayat segar. Matanya terbuka tanpa kedipan, menatap lurus ke arah Rendra. Rendra mundur beberapa langkah.
Ini tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak nyata. Namun Dimas menggerakkan bibirnya, perlahan, kaku, seperti baru belajar berbicara lagi. Ren, tolong, jangan tinggalkan aku lagi. Suara itu benar-benar suara Dimas, serak, bergetar, dipenuhi rasa sakit yang seolah tertahan bertahun-tahun. Rendra hampir menangis. Ia terhuyung maju, tapi lantai operasi berguncang. Lampu ruangan berkedip cepat, dan bayangan di sudut-sudut ruangan merangkak naik ke tembok seperti bentuk tangan-tangan panjang yang mencoba meraih Dimas. Dimas menggeleng lemah. Mereka tidak mau aku pergi. Mereka butuh pasien terakhir. Rendra menelan ludah. Apa maksudmu, pasien terakhir? Dimas mengangkat tangannya, pucat, kaku, kuku menghitam, lalu menunjuk perlahan Rendra. Kamu. Rendra mematung, seluruh tubuhnya menolak kenyataan itu, tetapi ruangan mulai menutup dirinya. Meja operasi bergerak mendekat, alat-alat bedah bergetar, dan pintu yang tadi tertutup rapat kini terkunci dengan suara klik yang jelas. Lorong di luar ruangan berubah gelap pekat, seolah seluruh bangunan menelan cahaya. Dimas turun dari meja operasi, langkahnya terhuyung namun pasti. Setiap langkah meninggalkan jejak darah segar, padahal tubuhnya tidak terlihat terluka. Ia berhenti 1 meter di depan Rendra, menatapnya dengan mata kosong yang perlahan berubah hitam, seperti tinta pekat mengisi bola matanya dari dalam. Rumah sakit Tayu, ujar Dimas dengan suara berbisik, tidak pernah membiarkan pasien pulang sendirian. Lampu operasi menyorot Rendra. Pisau bedah melayang perlahan di udara, mengarah ke dadanya. Seluruh ruangan dipenuhi suara tawa lirih yang tak berasal dari satu mulut, melainkan puluhan. Lalu Dimas mendekat, menyentuh bahu Rendra. Sentuhan itu dingin seperti es, tetapi terasa nyata. Maaf, Ren. Aku hanya menjalankan tugas. Ia tersenyum, senyum yang bukan miliknya. Aku pasien sebelum kamu, dan seseorang harus menggantikan. Rendra menjerit, mencoba lari, tetapi ruangan menggigitnya dari segala arah. Pintu, dinding, lantai, semua bergerak mendekat, menelan cahaya terakhir. Dan sebelum semuanya gelap total, suara Dimas terdengar lagi. Selamat datang, pasien terakhir. Dan malam itu, nama Rendra menjadi salah satu dari banyak nama yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Rumah Sakit Tayu. Dan begitulah akhir dari kisah kelam Rumah Sakit Tayu, tempat di mana catatan medis berhenti, tetapi para pasiennya tidak pernah benar-benar pergi. Cerita tentang Rendra dan Dimas hanyalah satu bagian dari banyak misteri yang masih beredar sampai hari ini. Bangunan itu mungkin telah kosong, lampunya padam, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa lorong-lorong gelapnya benar-benar sepi, atau bahwa ruang operasinya sudah tidak lagi menerima pasien baru? Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak semua tempat yang sunyi benar-benar kosong, dan tidak semua yang hilang pernah benar-benar pergi. Mari, kita tutup malam ini dengan bersolawat bersama, memohon perlindungan dari segala hal yang tidak terlihat. Jangan lupa dukung terus channel Kisah Senyap Nusantara dengan like, komentar, dan subscribe. Dukungan kecil dari kalian membuat kami tetap semangat menghadirkan cerita-cerita misteri dari berbagai penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah berjalan sendirian di tempat yang seharusnya sudah lama ditinggalkan.